Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, alhamdulillah kita pada sehat semua ya. Oke, baik, untuk ketua kelas mari pimpin doanya dulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Siap gerak. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu coba cek absennya dulu ya. Helmi Nur Hanif, Hadir, Bu. Raudatul Aini. Saya, Bu. Alhamdulillah hari ini murid-murid Ibu hadir semua ya, dan semoga kondisi kita dalam keadaan sehat. Nah, selanjutnya baiklah, sebelum kita mulai pelajaran coba deh disiapkan dulu, mana tahu ada sampah yang di bawah mejanya dibersihin, bajunya dirapiin, supaya kondisi kelas kita ini terlihat rapi dan kita nyaman untuk memulai pelajaran. Sudah? Sudah, Bu. Nah, baiklah kita langsung ke pelajaran kita ya hari ini. Ibu ingin mereview materi yang sudah-sudah gitu. Tahu nggak kalian campuran itu apa? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, ini apa itu? Campuran adalah hasil pencampuran mekanis suatu pencampuran zat kimia seperti elemen dan senyawa tanpa penyatuan kimia atau perubahan kimia lainnya, sehingga masing-masing zat mempertahankan properti dan karakteristiknya kimianya. Jenis campuran itu adalah campuran yang homogen dan juga campuran yang heterogen. Nah, apa yang dikatakan ini tadi benar ya, kalau campuran itu ada dua jenisnya. Yang tadi itu kan disebutkan ada campuran yang homogen dan ada campuran yang heterogen. Nah, selanjutnya Ibu pengen nanya nih, nih Ibu coba perlihatkan kepada kalian sebuah gambar. Nah, apa yang bisa kalian amati dari gambar ini? Apa-apa aja yang ada di gambar ini? Ada gambar susu bubuk, Bu. Ya, lalu ada Kopi bubuk, garam dapur, dapur dan dan santan. santan. Nah, kalau misalnya bahan-bahan ini kita campurkan dengan air, kira-kira termasuk jenis campuran apa nih dari gambar tersebut ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, ini apa itu? Kalau yang gambar yang pertama itu yang susu bubuk campur air, Ya. itu merupakan campuran yang homogen. Ya. Itu yang gambar yang kedua yaitu kopi dicampur air, Ya. itu campuran heterogen. Ya. Kemudian yang gambar nomor 3 itu garam dan air, itu homogen. Ya. Dan yang terakhir santan, itu termasuk homogen juga, Bu. Nah, itu jawaban dari Aini. Ada jawaban dari yang lainnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, yang dikatakan Aini ini kita belum tahu jelas ya, terbukti atau enggak nih yang dikatakan Aini ini benar atau tidak gitu kan. Nah, coba di dalam campuran homogen dan heterogen itu, misalnya campuran homogen. Nah, campuran homogen itu terdiri dari larutan sejati. Nah, kira-kira dari 4 campuran tadi mana yang termasuk campuran larutan sejati? Mungkin kalau larutan sejati itu campuran air dan garamnya, Bu. Kalau kopi dan air itu suspensi. Kalau susu dengan air mungkin itu suspensi atau larutan. Kayaknya suspensi lah, Bu. Ya, mungkin ya. Nah, itu hipotesis pertama dari kalian. Nah, kalau di campuran heterogen itu kan ada suspensi yang telah disebutkan tadi dan ada koloid. Nah, kalian tahu nggak koloid itu apa? Saya, Bu. Ya, Helmi, apa itu? Koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar secara merata di dalam zat lain. Nah, apa yang dikatakan Helmi tadi itu benar ya, bahwa koloid adalah suatu campuran yang heterogen di mana terdiri dari dua fase. Nah, baiklah, tujuan pembelajaran hari ini Adapun tujuan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran discovery learning, maka peserta didik diminta untuk dapat membedakan antara larutan sejati, campuran larutan sejati, suspensi, dan koloid. Nah, langsung saja, dan materi dan judul kita hari ini yaitu mengenai sistem koloid. Nah, kita udah tahu kan materi kita pada hari ini tentang sistem koloid. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah praktikum di mana kita akan membenarkan atau kita akan menguji dari jawaban teman kita ini tadi bahwa
ada suspensi dan ada koloid. Nah, untuk bahan-bahannya itu udah ada bisa lihat di depan. Lalu ibu juga akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, coba dipahami dulu langkah-langkah kerja di LKPD-nya seperti apa, ya. Nah, ibu akan kasih waktu beberapa menit. Nah, untuk ibu akan jelasin dulu nih sistem dari kerja kita nanti, di mana nanti itu kan kita akan melakukan uji coba. Kita akan mengajukan uji coba mengenai tiga jenis campuran tadi, ya, dua jenis campuran tadi kan, yang kalau yang homogen ada larutan sejati, kalau heterogen ada suspensi dan koloid. Nah, udah bisa udah bisa kita mulai ya praktikum hari ini. Nah, langkah yang pertama itu apa coba? Coba ayo kita mulai praktikum pada hari ini ya. Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang ingin tanyakan atau tidak mengerti dari langkah-langkah praktikum yang udah ibu berikan, boleh ditanyakan sama ibu ya. Siap, Bu. Tambahkan aja airnya sedikit sampai segini ya. Nah, udah segitu. Nah, ibu airnya udah cukup airnya. Kita lanjutkan lagi apa step keduanya? Masukkan masing-masing elemen Elemen ini ke dalam air. Nah, coba masukin ya. Ini semuanya bu, ya semua, masuk aja semuanya. Lalu diamati ya apa yang terjadi setelah kalian masukkan ini. Lalu kalian tulis hasil pengamatan kalian di dalam LKPD yang sudah ibu berikan. Selanjutnya udah diaduk sampai rata ya semuanya ya. Nah, udah selesai semuanya yang dilakukan. Oke, langkah selanjutnya coba kalian amati nih dari 14 campuran ini, menurut kalian mana yang homogen, mana yang heterogen. Lalu kalian catat di LKPD kalian. Yuk, mana yang homogen, mana yang heterogen menurut kalian? Garam homogen, Bu. Garam nih homogen ya. Ya, Bu. Nah, kalau misal homogen, checklist di tabel yang udah ibu kasihkan tadi. Lakukan kegiatan ini sampai selesai ya. Nanti kalau sudah kalian amati, kita ke step selanjutnya. Nah, udah selesai semuanya. Sudah, Bu. Nah, langkah selanjutnya kita apakan ini lagi dari larutan ini? Kita akan menguji cobanya dengan salah satu sifat koloid, yaitu efek tindal. Nah, pengujian cara efek tindal ini yaitu dengan menghamburkan cahayanya. Jadi, nah kalau misalnya cahayanya ini nantinya dia dihamburkan, maka itu bisa kita tebak yaitu dia itu campuran homogen. Nah, kalau misalnya cahaya tidak tembus, berarti itu suspensi. Untuk melakukan penguji cobaan ini, kita harus melakukan di ruangan yang tertutup supaya kita bisa melihat cahaya tersebut. Nah, mari kita uji cobakan ini sekarang.
Tadi kita sudah menguji cobanya ya, efek tindalnya itu dengan cara menyenterkannya. Sudah kita dapatkan juga datanya. Nah, coba kalian isi AKPD-nya, kalian analisis tadi hasil-hasil yang telah kalian kerjakan tadi itu seperti apa. Nah, coba kalian kerjakan ya. Nah, ini apa ada kesulitan dalam menjawabnya? Tiga dulu. Oke. Kalian tadi kan sudah mengerjakan yang ibu sudah suruh lakukan kan, sesuai dengan langkah-langkah praktikum kita hari ini. Nah, coba ibu pengen salah satu dari kalian itu untuk memprestasikannya dengan apa yang telah kalian dapatkan tadi. Coba siapa yang mau? Saya Bu. Oke, Helmi. Kesimpulannya, yang pertama gula dicampur dengan air homogen, cahaya yang dihasilkan dihamburkan, warna air bening. Kopi dicampur dengan air merupakan heterogen, cahaya yang dihasilkan tidak tembus. Kemudian warna air keruh. Susu bubuk dicampur dengan air menjadi heterogen. Kemudian cahaya dihamburkan, warna air keruh. Santan cair dicampurkan dengan air menghasilkan heterogen, kemudian cahaya dihamburkan, warna air keruh. Nah, oke, itu tadi hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan ya, berdasarkan hasil pengamatan dari beberapa campuran tadi dan telah kita uji dengan efek tindal. Nah, di sini kita ketahui kalau misalnya hipotesis pertama kalian tadi telah ujikan itu ternyata setelah kita ujikan dengan faktanya itu sudah benar gitu. Nah, Ibu Putih pintar semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Yeay. Nah, untuk selanjutnya siapa di sini untuk yang akan menarik kesimpulan dari materi kita hari ini dan praktikum kita hari ini? Coba untuk yang menarik kesimpulan siapa? Helmi? Apa tuh kesimpulan pada materi kita hari ini? Coba. Campuran itu terbagi atas dua jenis, yaitu campuran homogen dan heterogen, Bu. Kemudian campuran air dan garam itu larutan sejati. Itu merupakan larutan sejati karena sifatnya yang stabil, tidak keruh, dan jika disenterkan cahayanya menghasilkan tembus. Kalau campuran air dan santan cair dan campuran air dengan susu itu awalnya nampaknya seperti homogen, setelah diuji ternyata heterogen, dan ini merupakan koloid. Campuran air dengan kopi itu heterogen karena saat disenterkan cahayanya tidak dapat ditembus. Nah, apa yang sudah Helmi katakan tadi sudah benar ya, sesuai dengan apa yang telah kita ujikan tadi. Kalau misalnya dari 4 campuran itu yang larutan sejati ialah campuran air dan garam, lalu suspensi itu adalah campuran air dengan kopi, dan yang merupakan koloid adalah campuran susu dengan air dan santan dengan air. Dimana kenapa dua campuran ini dikatakan koloid? Karena ketika cahaya tadi kita cobakan dengan efek tindal, cahaya itu dihamburkan. Karena apa? Karena partikel-partikel yang ada di dalam koloid itu kecil, jadi cahaya masih bisa menembusnya sehingga dihamburkan. Tidak seperti suspensi. Suspensi ini partikel-partikelnya itu sangat besar, jadi ketika cahaya melewat dia tidak bisa karena partikelnya besar tadi. Nah, kalau larutan sejati, larutan sejati itu campuran air dengan garam, ketika disenterkan, ya dia langsung tembus cahayanya. Karena apa? Karena partikelnya itu sangat kecil atau nano gitu. Jadi meskipun itu kecil. Jadi kalau misalnya kita urutkan partikelnya ini berdasarkan partikelnya ini, berarti yang pertama adalah larutan sejati, yang kedua koloid, dan yang ketiga adalah suspensi. Nah, ada nggak ini dipertanyakan pada materi kita hari ini? Ada, Bu. Ada. Kayak apa ini? Kan tadi kata Ibu uji cobanya kan melewati maksudnya tuh lewat efek tindal. Terus yang ingin saya tanyakan gini, Bu. Sifat-sifat koloid itu apa saja sih, Bu? Nah, sifat-sifat koloid itu ada banyak sih sebenarnya, bukan hanya efek tindal saja. Nah, sifat-sifat koloid itu yang pertama ada gerakan Brown, lalu ada absorpsi, lalu ada koagulasi, dan ada elektroforesis.
Nah, yang lainnya itu banyak. Nah, di situ tugas kalian untuk mempelajari materi berikutnya itu mengenai sifat-sifatnya yang lain, karena nanti kita akan melakukan uji coba lagi dengan sifat-sifatnya yang lain. Nah, sepertinya ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Tidak, ini sudah paham dengan jawaban tadi? Sudah. Baiklah, sepertinya cukup sekian saja materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi untuk kalian kerjakan ya. Nah, coba dikerjakan evaluasinya ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Nanti akan Ibu periksa dan hasilnya akan Ibu kasihkan di minggu depan materi kita selanjutnya. Ibu kasih waktu sebentar saja ya. Ya, Bu. Jawabnya A, B, C aja, dilingkari aja. Jangan nyontek ya ini. Ya, Bu. Nah, waktunya sudah habis, ayo dikumpulkan lagi ya. Bu. Nah, nanti hasilnya akan Ibu umumkan di minggu depannya. Jangan lupa kalian baca halaman selanjutnya mengenai cara pembuatan dari koloid dan jenis-jenis koloid itu apa saja. Minggu depan akan Ibu tanyakan. Jangan lupa kerjakan tugas halaman 203. Itu jadikan PR ya, dan besok depan Ibu mau itu sudah ada di meja Ibu saat kita belajar. Ya, baiklah, kayak sepertinya sekian saja pelajaran pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.